Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang gangguan mata yang sering pada anak-anak ya. Jadi kalau untuk usianya nih anak-anak biasanya di medis ini untuk yang termasuk anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun ya. Oke. Ini hanya beberapa aja, kita ambil beberapa aja gangguan mata yang sering terjadi pada anak. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis gangguan mata, tapi ini kita hanya ambil yang paling sering saja. Yang pertama, ini banyak sekali dialami pada anak-anak. Yang pertama adalah mata merah. Jadi mata merah ini juga ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yang paling sering biasanya konjungtivitis ya. Konjungtivitis ini biasanya bisa virus, bisa bakteri, tapi paling banyak ini terjadi pada yang disebabkan oleh virus. Konjungtivitis ini biasa disebut kita biasanya menyebutnya dengan belekan ya, belekan. Jadi memang mata merah berair, ada kotoran mata, dan anak-anak biasanya akan merasakan seperti perih, nyeri, bisa nyeri atau ganjel seperti itu. Nah, ini kalau misalnya memang anak terjadi seperti ini, mata merah seperti ini, sangat terganggu ya. Jadi misalnya 1-2 hari tidak sembuh, maka harus kita periksakan ke dokter. Nah, yang kedua, ini perdarahan subkonjungtiva, ini memang merah, matanya merah, tapi dia lebih ke tersegmen ya, jadi tidak keseluruhan. Dan merahnya ini lebih merah dari belekan, jadi seperti bercak darah, tapi ini malah yang tidak berbahaya. Jadi biasanya anak-anak pun juga tidak akan merasa apa-apa, tidak perih, tidak sakit, ataupun gatal itu tidak. Tapi memang kelihatannya akan lebih serem ya, bisa kita bilang seperti itu. Padahal sebenarnya ini nggak apa-apa. Jadi misalnya ada orang tua yang melihat anaknya matanya merah, merahnya merah darah seperti bercak darah itu nggak apa-apa. Biasanya ini juga terjadi bisa aja dia spontan atau memang setelah ada benturan atau memang anaknya sedang batuk yang terlalu keras atau bersin seperti itu. Kalau ini nanti bila dibiarkan dia akan terserap, darah tersebut akan terserap dan nanti akan hilang dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga, kalau ini konjungtivitis yang biasanya kedua kedua mata ya. Jadi kalau kedua mata itu biasanya bukan terjadi karena infeksi ya, tetapi bisa dia terjadi dari dalam tubuh. Salah satunya terjadi karena alergi. Jadi kalau alergi ini biasanya terjadi dua mata, dan yang lebih dirasakan oleh anak-anak itu terasa gatalnya seperti itu. Nah, kalau konjungtivitis alergi ini memang kita harus memperhatikan ya pencetusnya ini apakah biasanya hawa dingin kah, atau ada makanan makanan tertentu yang menyebabkan seperti itu. Oke, yang kedua setelah mata merah biasanya mata bengkak ini juga banyak ya dialami oleh anak-anak. Kalau mata merah ini kan dia bagian dalamnya nih, bagian dalam bola matanya yang merah. Tapi kalau mata bengkak ini biasanya yang kita dapatkan itu bengkaknya di kelopak mata dan kemerahannya juga di kelopak mata. Nah, ini biasanya paling banyak itu hordeolum ya, hordeolum atau biasa kita sebut bintitan atau timbilan ya, biasanya kalau pada masyarakat gitu biasanya disebutnya itu. Jadi itu di kelopak mata bisa atas bisa bawah terdapat benjolan, dan biasanya pada awal-awal itu biasanya terdapat kemerahan dan biasanya agak nyeri itu. Cuma nanti setelah beberapa hari biasanya merahnya hilang, tapi benjolannya masih dan nyerinya juga berkurang. Nah, ini juga biasanya disebabkan oleh infeksi bisa, tapi juga disebabkan oleh makanan juga bisa, terutama yang protein tinggi, yaitu biasanya telur, seperti itu. Nah, yang kedua ini cuma untuk pembeda aja. Kalau yang kedua ini dia eh, kita sebut dengan selulitis orbita. Jadi selulitis orbita itu peradangan di seluruh jaringan mata ya, di sekitar mata. Jadi biasanya kalau
Hordeolum, dia hanya bengkaknya di satu tempat aja, misalnya di atas atau di bawah, dan dia tidak menyeluruh. Tapi kalau selulitis orbita ini, dia bengkaknya menyeluruh. Kelopak atas, kelopak bawah, bisa aja disertai dengan mata menonjol. Seperti ini nih yang berbahaya untuk anak-anak. Jadi memang dewasa juga berbahaya. Jadi memang kalau yang selulitis orbita ini yang butuh penanganan khusus untuk menyembuhkannya. Nah, yang ketiga, ini juga banyak sekali kita dapatkan, yaitu gangguan kacamata ya. Jadi, untuk gangguan kacamata ini biasanya anak-anak akan mengeluh matanya, pandangannya itu kabur, tidak bisa kelihatan di jarak jauh seperti itu. Biasanya kita sadarnya itu kalau di sekolah ya, di sekolah duduk di belakang, ternyata lihat papan tulis tuh nggak kelihatan. Nah, itu biasanya disebabkan karena gangguan kacamata paling banyak ya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, yang kemarin sempat sekolah di rumah ya, itu memang angka gangguan kacamata pada anak ini sangat meningkat seperti itu. Nah, kelainan kacamata pada anak ini memang macam-macam, bisa miopia atau rabun jauh, hipropia itu rabun jauh dan dekat, dan astigmatisme yang biasanya kita sebut dengan dan bisa ditangani dengan lensa silinder. Jadi miopia itu biasanya yang minus ya kan, dengan kacamata minus. Kalau hipropia itu kacamata plus, dan astigmatisme ini dengan kacamata silinder. Bisa aja satu anak itu menderita dua. Jadi biasanya dia dengan miopia dan astigmatisme gitu. Biasanya nanti penanganannya itu hanya dengan kacamata, dan kacamatanya itu akan digunakan seterusnya oleh anak tersebut untuk membantu mereka untuk melihat lebih jelas seperti itu. Jadi memang untuk tanda-tandanya ya biasanya anak-anak itu sering memicingkan mata. Kalau misalnya dia nggak begitu kelihatan di jarak jauh, dia akan memicingkan mata, lalu sering mengucak-ngucak mata, lalu melihat benda itu harus dalam jarak dekat seperti itu. Jadi misalnya ada eh, tanda-tanda seperti itu, baiknya diperiksakan ke tempat ke optik bisa, atau langsung ke dokter mata dulu seperti itu. Nah, ini juga sering ya, ada beberapa tapi tidak sesering kelainan kacamata ya. Di sini anak-anak juga sering terjadi mata juling, dan julingnya itu bisa dua. Jadi bisa juling ke dalam dan bisa juling keluar. Juling ke dalam biasanya kita sebut dengan esotropia, atau juling keluar dia kita sebut eksotropia. Mata juling ini bisa aja dia terjadi di sejak lahir, atau biasanya 2 bulan 3 bulan sejak kelahiran, ataupun dia sudah di usia-usia 3 tahun ke atas seperti itu. Dan ini memang kalau misalnya mata juling ini hanya pada anak sampai usia 0 sampai 3 bulan, itu masih masih normal ya. Jadi memang saat bayi baru lahir itu juling. Tetapi kalau julingnya akan terus-menerus sampai dia usianya lebih dari 1 tahun, maka ini harus diwaspadai. Apalagi nanti juling, juga ada dua macam. Dia yang juling penetap, dan dia ada yang juling yang kadang-kadang. Jadi ada beberapa orang tua yang mengeluhkan anaknya itu juling pada saat dia ngelamun, pada saat dia tidak fokus seperti itu. Nah, itu tetap kita sebut dengan mata juling, dan mata juling ini juga harus ada penanganan khusus dan oleh dokter mata. Nah, ini juga sering kita dapatkan, yaitu terjadi katarak pada anak-anak. Ini juga bisa terjadi saat sejak lahir ataupun sudah di usia-usia lebih dari 1 tahun. Untuk katarak ini bisa terjadi satu mata ataupun dua mata, dan dia juga bisa terjadi terkait pada penyakit-penyakit anak-anak yang terjadi di dalam tubuh seperti itu. Kalau untuk katarak ini memang satu-satunya penanganan adalah dengan operasi katarak. Untuk tandanya apa? Paling mudah biasanya terlihat bintik putih di mata. Seperti itu. Dan juga pasti anak tersebut akan mengalami gangguan penglihatan. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini adalah ptosis. Ptosis itu apa? Jadi kelopak mata pada anak itu turun
di satu mata, di salah satu mata, bisa mata kiri ataupun kanan. Dia itu kelopak mata yang satu kelihatan buka, yang satu tuh kelihatan lebih menutup ya. Dan menutupnya ini juga derajatnya akan beda-beda. Jadi ada yang lebih berat, misalnya sampai menutup sekali, ataupun dia hanya ringan. Nah, ini juga penanganannya juga akan berbeda-beda antara yang ringan ataupun berat. Kalau misalnya memang dia hanya ringan dan uh, anak tersebut tidak ada keluhan untuk melihatnya sih, biasanya kita lebih bisa ditunggu ya dan bisa kita hanya observasi aja. Tapi kalau misalnya dia berat sampai menutup mata sampai setengah mata pun itu sudah tertutup, nah itu juga harus ada penanganan khusus dari dokter mata. Biasanya bisa sampai uh, tindakan operasi untuk mengangkat lagi kelopak matanya seperti itu. Nah, itu aja untuk contoh-contoh penyakit yang gangguan mata yang sering kita temui pada anak-anak. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini kita hanya ambil beberapa saja. Eh, Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.